Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, mungkin dalam benak Bapak Ibu saudara-saudari, terutama yang hadir di sini, hatinya terdesak. Kapan ini melambai-lambaikan palma yang sudah di tangan? Ingin bernyanyi Hosana, Hosana, menyambut Yesus sebagai Raja di gerbang Yerusalem. Tapi tahun ini kok enggak ada. Mungkin hatinya sudah muntup-muntup, bahwa ingin mengungkapkan pujian, elu-eluan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ditahan dulu. Ya. Tahun ini memang perayaan kita adakan secara sederhana. Tetapi nanti jangan dilampiaskan di jalan ketika pulang dari gereja ini, di mobil teriak-teriak, Hosana, Hosana. Nanti jawaban orang bukan hal yang sama, tetapi malah mungkin dijawab, hus sana. Kita diusir, hus, diam, sana, hus sana. Bahkan orang menganggap kita menjadi orang suwung. Tindakan kata-katanya dianggap tidak jelas, tidak beraturan, aneh, maka dianggap wong suwung. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kaitan dengan suwung ini, Yesus mungkin juga dipandang, dinilai orang sebagai orang yang suwung. Ya, kata-katanya penuh kuasa. Aneh, seorang manusia bisa berkata-kata demikian. Bagi mereka seperti Allah sendiri. Padahal jati diri Yesus adalah memang putra Allah. Maka dikatakan dia suwung. Lebih suwung lagi, kendati dia dielu-elukan, dianggap sebagai Mesias, Raja yang akan menjadi penyelamat orang Israel. Tetapi pada akhirnya mereka atau Yesus mati di kayu salib, menjalani sengsara. Maka rangkaian Minggu Palma, dari awal kita memuliakan, mengeluh-ngeluhkan Yesus yang menjadi Raja, menjadi penyelamat, tetapi berakhir dengan pemuliaan di kayu salib. Kita semua menjalani itu semua. Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang suwung itu sejatinya orang yang tidak memiliki kesadaran diri. Tetapi Yesus bukan orang suwung. Dia orang yang mampu mengosongkan diri. Kenosis. Maka beda kenosis dan orang suwung. Kalau orang suwung, dia dapat melakukan tindakan-tindakan aneh, tindakan yang tidak masuk akal, karena memang dalam dirinya tidak ada kesadaran. Tetapi Yesus melakukan itu semua dengan kesadaran penuh. Maka kita juga diajak untuk memuliakan Yesus dengan cara hidup sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Yesus. Ujian bukan menjadi membuat kita jumawa. Ujian bukan melemahkan kesadaran kita. Kadang orang yang dipuji kesadarannya menjadi lemah hingga dia terbuai oleh pujian, pada akhirnya lupa pada tujuan akhir. Yesus tidak terbuai oleh pujian-pujian elu-eluan orang banyak yang menyambutnya di gerbang Yerusalem. Tujuannya datang ke Yerusalem adalah untuk menuntaskan perutusannya, mati di kayu salib sebagai wujud penebusan dosa manusia. Maka kita pun hendaknya juga menjadi orang yang penuh kesadaran dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan kata-kata kita, supaya kita tidak menjadi orang yang suwung, orang yang aneh. Untuk itu diperlukan serawung. Ojo suwung ning serawung. Orang yang serawung tahu menempatkan diri,
tahu bagaimana dia harus bersikap, bertindak. Maka kita memuliakan Tuhan dengan serawung, kita juga akan memiliki sikap sebagaimana tadi dinyatakan oleh Yesus untuk jawaban bagi mereka yang bertanya ketika muridnya yang diutus itu mengambil keledai. Tuhan memerlukan. Itu semangat pemberian diri yang dibutuhkan supaya kita bisa serawung. Kalau orang lain meminta pertolongan, kita pun juga memiliki semangat yang sama. Tuhan memerlukan, maka kita rela melepaskan. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kerelaan diri untuk berkorban, itulah kesadaran tinggi yang mesti kita miliki sebagaimana Yesus. Yesus bukanlah tumbal untuk keselamatan umat manusia. Kalau menjadi tumbal, artinya Yesus tidak memiliki kesadaran untuk menyerahkan diri. Tetapi ini Yesus sungguh memiliki kesadaran dan kemauan berdasarkan perutusan Bapa untuk menjalani sengsara wafat di kayu salib. Dia rela, walaupun hatinya pernah mengalami juga nanti kegelisahan, ketakutan. Tetapi kerelaan, kesadaran akan tugas, akan perutusan yang harus dijalani membuat Tuhan rela berkorban. Maka tumbal ini akan berubah nilai menjadi pengorbanan. Kita juga jangan mau dijadikan tumbal atau menumbalkan diri, tetapi kita mestinya sampai pada kerelaan berkorban, rela memberikan apa yang Tuhan perlukan bagi masyarakat, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hingga kita bisa menempatkan diri kepada siapa saja dan di mana saja, karena merasa hidup ini dalam kebersamaan Tuhan senantiasa memerlukan. Semoga kita sekalian tidak menjadi orang yang suwung, tetapi menjadi orang yang serawung untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,